make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berapa orang ini? Aryananda Putra, suara saya jelas ya? Hadir Pak, jelas Pak. Arif Gabrin, Jackson. Hadir Pak. Bisa dimulai ini? Si kecil Pak. Novandi. Hadir Pak, hadir jelas Pak. Sambil jalan saya absen ya. Seperti biasa nih, saya menunggu juga yang lain ya. Devine Blestama. Hadir Pak. Ani Nuriska. Hadir Pak. Habibur Rahman. Hadir Pak. Muhammad Gevin Al-Gufron. Hadir Pak. Naufal Musafa. Hadir Pak. Amanullah. Hadir Pak. Nur Umi Nur Latifah. Hadir Pak. Vanessa Margareta. Hadir Pak. Ya, Hidayah Tridevi. Hadir Pak. Aulia Hastanti. Hadir Pak. Dia Valentina Silalahi. Hadir Pak. Gina Habibatina. Hadir Pak. Gina Habibatina itu kemarin itu ya sudah diinfokan ya, koordinator kelompok 2. Sementara ini belum ada perubahan ya jadwalnya ya. Putri Ana Edina. Putri Edina. Hadir Pak. Noval Musafa. Kemudian Rosi Aulia.
Hadir, Pak. Muhammad Iqbal Aryo Kusumo. Hadir, Pak. Oh, Maldini Anto jadi saksi ya dengan M. Rifki Sistianto ya. Ya mungkin sudah lengkap nih ya. Oke. Ivan Setiawan. Hadir, Pak. Baik ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Jumat ya, hari Jumat seperti biasa ya. Hari apa ini Habibur Rahman? WMD Pak, World Meteorology Day. Ya, UMD juga ya. Di bulan Mei ini banyak hari besar ya. Oke. Kayaknya bisa kita mulai ya. Kita mulai di materi yang berikutnya ya. Sudah masuk kepada kombinasi kontrol ya. Saya sudah mengenalkan ya, ada beberapa topik mengenai advanced process control ya. Bagaimana aplikasi untuk tujuan pengontrolan yang lebih lanjut ya. Di bagian 5 ini saya coba menyampaikan, sebenarnya sudah diulas ya sebelumnya secara sekilas, klasika rasio cascade control ya, disampaikan kepada with analyzer ya, rasionya ya, klasika masih belum, pengontrolannya itu masih belum menggunakan analyzer controller ya. Kemudian rasio with low select override ya. Nah, ini lebih ke override control ya, main kontrolnya sebagai kontrol utamanya override ya. Nah, dengan ciri dia ada low select ya, jadi low pemilihan untuk sinyal yang low ya, pada proses rasio kontrol ya. Nah, kemudian rasio with remote set point ya, ini juga override sebenarnya ya. Override dia nanti ada pemilihan sebagai remote ya, remote untuk set point ya dari umpan yang gangguan luar ya, liar yang dalam suatu loop ya. Nah, kita bisa memadukan ya override dengan rasio ya. Tadi cascade dengan rasio, override dengan rasio ya. Nah, kalau rekayasa sebelumnya itu masih di minimum sistem minimum untuk pengontrolan ya, dengan PID ya. Nah, apabila ada ketidakstabilan dengan aksi pengontrol integral, aksi PID ya, proporsional, integral, dan derivatif ya. Nah, baru nanti kalau memang dia harus ke rasio, dia nggak ada ketidakstabilan di dua stream itu dilakukan aksi PID dulu ya. Nah, jadi untuk sebelumnya ya, sebelum materi ini itu lebih kepada memaksimalkan ya, membuat respon yang optimum ya dengan aksi PID ya. Nah, terus sebagai awal ya, dan kemudian akan dikembangkan juga apabila masih belum stabil dengan yang klasik dulu ya, dengan klasik rasio ya, nanti sampai ke analyzer controller gitu ya kalau untuk rekayasa pengontrolan ya. Kemudian ini override main control yang untuk ini ada with override main control yang with rasio untuk pencampuran, ini harusnya ada tambahannya, pencampuran bahan bakar udara dan bahan bakar ya di proses boiler ya. Kemudian split range ya dengan set point ya, awalnya dengan titik tertentu ya. Ini bisa dengan range set point tertentu ya, dengan range tertentu, kemudian ya split range with set point yang tertentu ya. Kemudian ya sudah pasti ya split range
hampir semua kendali kontrol di Advanced Process Control ini ya, pengembangannya banyak menggunakan With Analyzer Controller ya. Kemudian nanti bisa dilanjutkan kalau nggak pertemuan ini kita habiskan, kita lanjut di pertemuan berikutnya studi kasus waktu bagaimana posisi kontrol valve ya. Kemudian apabila dia dirangkai seri, dirangkai paralel ya, di studi kasus 1 ya, ini bicara mengenai kontrol valve ya. Kalau memang full bisa di hari ini habis, jadi kita fokus di minggu depan masuk ke praktikum ya. Yang studi kasus 2 itu lebih kepada computation based on instrumentation ya. Itu gabungan PLC DCS ya, yang level pemodelan sistem instrumentasi mulai dari level 0, level 1 ya, level 01, level 2, level 3 sampai ke monitoring ya, sampai ke SCADA yang bisa dilihat di main kontrolnya ya, dari jarak jauh. Nah, itu untuk sebagai pengantar kita masuk kuliah ini ya. Kemudian ya ini topik yang sudah kita pelajari ya, seperti biasa ya, saya mengingatkan kembali ya, bagian 1 sudah saya kenalkan feed forward control ya, feed forward control with memorizing ya, cascade control manual otomatik ya, kemudian cascade control with PID ya. Kemudian di bagian 2 juga bisa dengan with PID ya, untuk rasio kontrol ya, rasio kontrol klasika rasio kontrol with analyzer ya. Bagian 3 ada override control, ada override control with analyzer ya, juga sekilas sudah disampaikan ya. Nanti kita lihat bagaimana switch control itu lebih ke range yang kita bisa arahkan ya, kepada set point range tertentu ya. Nah, kalau override control lebih kepada pemilihan antara low slack dan high slack ya, di override-kan ya, kepada pengontrolan untuk pengontrolan yang untuk menjaga ya kondisi dari kondisi normal, kondisi dari kondisi kritis ya. Nah, dari sebelumnya sudah berjalan normal ya. Jadi dia melakukan satu pemilihan sinyal low atau high ya. Ya, bagian 5 ini kita masuk di bagian 5 ya. Saya memberikan temanya sebagai kombinasi kontrol ya. Kombinasi kontrol ya sebenarnya lebih kepada di proses itu tujuan pengontrol bisa kita rubah-rubah ya, sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Itu juga harus dengan melihat tadi ya, planning tadi kendali kan, jadi pengendalian proses itu ada kendali internal ya, kendali keluaran, ada kendali proses ya. Untuk kombinasi kontrol itu juga dilihat dengan berbagai sudut pandang ya. Apabila kita melakukan rekayasa yang ke arah yang menggunakan kontroler lebih banyak, artinya kan efisiensi juga akan kita bisa lihat. Apakah masih harus perlu dengan memang lebih baik, cuma agak dari efisiensi kurang baik misalkan. Ini juga dimaksud di pengendalian internal ya, kendali internal ya. Nah, kita mengenal ada 3, nanti kita jabarkan ya, 3 pengendalian, sedikit mengulang lagi supaya lebih terbiasa ya. Nah, ini adalah cascade control ya, kombinasi tadi yang saya sebutkan di atas ya, ada macam-macam ya. Kemudian di bagian 4 studi kasus ya, nah, itu tadi ada studi kasus 1 dan studi kasus 2 ya, sampai kepada computerization based on instrumentation ya. Nah, itu ada bagaimana mulai dari pemodelan sistem sensor, sistem controller sampai kepada sistem aktuator ya. Kontrol valve-nya juga dengan berbagai kondisi di lapangan ya. Nah, sebagai studi kasus ya. Ini nggak perlu diulang kayaknya ya. Persingkat ya. Sekilas saja ya, dinamika proses itu ya kita harus memahami sebagai proses penyimpan energi. Proses itu sebagai
penyimpanan energi ya dengan berbagai macam analisis, sistem bisnis ya. Kemudian juga proses itu punya tipikal respon ya. Bagaimana respon proses orde 1, respon proses orde 2 ya. Untuk kemudian kita bisa melakukan tuning control proses ya untuk mencapai respon optimum ya. Ada 4 ciri, offset sama dengan 0 ya, time settingnya minimum, random seperempat, overset minimum ya, amplitude dengan amplitude minimum ya. Kemudian ini juga sekilas ya, kita memahaminya adalah kontrol PID itu mengontrol mekanisme umpan balik sebagai sistem kontrol industri ya, di mana ya dia sebagai mekanisme umpan balik. Kalau ada suara saya terputus atau apa ya, disampaikan ya. Terus saya ambil minum ya. Ya santai aja di sini ya sambil minum ya, sambil ngopi ya. Karena ini udah masuk dari semua sudah disampaikan dari materi 1 sampai bagian 1 sampai dengan 4. Yang kelima ini udah kombinasi ya. Ada yang perlu diulang sedikit ya. Nah, ini dengan diagram proses yang sederhana ya. Kemudian ini ada nanti kita jelaskan juga ini, nanti kita masuk ke studi kasus ini ya. Ini di proses industri ya, dengan flow meter, ada kontrol part pneumatik, ada PLC ya. Nanti bagaimana instalasi kita di dalam menguji ya. Instalasi ada nanti ini sebagai contohnya, kemudian nanti ada master dibandingkan ya, instalasinya akan berbeda dengan di industri ya. Diagram blok proses sampai kemudian diagram blok menggunakan aksi proporsional, integral, dan derivatif ya. Nah, ini sebagai awal kita mulai proses juga, ini singkat aja ya. Input, proses, sama output. Proses ada mengendalikan pressure, level, temperatur, flow ya. Di sini ada contoh feedback control yang kendalikan keluarannya untuk proses level control ya. Nah, ini juga sudah disampaikan ya sekilas saja. Kita mengenal feed forward, cascade ya, rasio, override. Kemudian ini yang dijabarkan pengendalian pada dibagi menjadi 3 dalam proses itu, ada kendali internal, ada kendali pada korban, ada kendali pada prosesnya ya. Ini sudah juga sebagai resume ya, feedback control dengan kontrol PID dapat menghasilkan respon optimum ya. Ini sebagai tahap awal pengontrolan dan dapat diproses dalam suatu event proses kontrol ya. Feed forward, cascade, rasio, split, dan override untuk kontrol yang lebih baik sebagai rekayasa kontrol di feed control system ya. Di sebelum UTS feed control system sudah dijelaskan melalui pemodelan sistem instrumentasi ada level 0, 1, 2 yang dibagi dalam beberapa tahap pengukuran ya, pengontrolan sampai kepada monitoring ya. Nah, kita sebelum masuk kombinasinya di awal juga sudah secara sekilas ya bagaimana rasio ya. Ini ada 2 pencampuran bahan kimia ya dengan di mixing ya dengan perbandingan rasio tertentu ya. Nah, ini untuk konsep dasar ada 2 stream untuk kontrol rasio ya. Nah, ini juga kita harus sebelum kita kombinasikan kita juga harus mengenal ya ada yang pengontrol rasio campuran 2 aliran dengan mengontrol laju aliran utama ya, laju aliran utamanya dikontrol ya. Kemudian mengontrol rasio campuran 2 aliran dengan mengontrol kedua laju aliran ya. Ini sebagai di tahap awal teori rasio kontrol. Kemudian dihubungkan atau digabungkan dengan cascade control ya. Ini masih tahap awal untuk ke arah pengembangan baik rasio ya, dimana rasio ini untuk proses pembakaran yang antara 2 unsur yang berbeda ya dalam proses pembakaran ya. Ini di rekayasa rasio yang dihasilkan untuk proses pembakaran ini sebagai langkah awal ya ke arah rasio maupun override ya. Di sini ada override ya. Ini lebih mirip kepada limit, speed, atau high ataupun level ya tergantung proses yang ada ya, bagaimana pencampuran ini antara 2 unsur ini komposisinya ya, mana yang harus lebih dahulu dialirkan ya. Ini ada 2, kalau di cirinya cascade adalah ya ada 2 controller ya. Kalau dari segi efisiensi memang
ada penambahan controller ya, controller 1 dan di controller kedua. Jadi udah master, ada slabnya. Untuk sebelum masuk ke master controller juga ya, PID ya kemungkinan ada ketidakstabilan juga untuk aliran prosesnya, itu dilakukan PID 1 sebelum kepada masuk ke controller kedua. Ternyata di controller kedua juga ada ketidakstabilan ya, perlu dilakukan PID ya. Ini udah kompleks ya, ada PID 1 di master control dan PID 2. Karena dia cascade berarti kan dia keluaran yang di controller pertama master ya sebagai masukan di controller kedua ya. Untuk di sini mengatur rasio faktor perbandingan komposisi unsur yang ada untuk proses pembakaran di sini ya. Nah, ini udah kombinasi. Kemudian kita ini tadi contoh untuk rasio yang dihubungkan dengan cascade control ya. Nah, ini ada contoh ya, rasio yang dihubungkan dengan override control ya. Nah, kalian juga sudah mengenal override control ya, cascade control. Sekarang rasio with low slack override control ya. Ini ada proses firing demand, ini sebenarnya ada proses sebelumnya ya. Nah, kita akan mengatur rasio ya untuk diatur dengan low sweet level ya. Nah, jadi kalau prinsip sweet level low sweet dan high sweet itu kan prinsipnya adalah pemilihan dua sinyal ya. Sinyal di sini kalau low berarti sinyal yang diteruskan ya. Sinyal yang low ya, bukan yang high. Kalau dia dari firing demand ini menghasilkan satu sinyal yang lemah ya, low, sehingga dia diteruskan flow control untuk mengatur yang umpan yang gangguan atau umpan liar ini ya. Dia kalau dia low dia diarahkan untuk mengatur bukaan fast response di sini ya. Kemudian untuk mengatur dengan kombinasi low dengan rasio with low select dia ke arah nanti ada perhitungan dulu ya sebelum masuk ke flow controller ya. Di sini ada satu perhitungan ya, rasio dengan rumus tertentu ini ya. Ada satu desain dengan analisa rasio dulu ya, dihitung untuk mengatur flow controller ya. Nah, untuk proses combustion air-nya ya. Nah, di sini sehingga menghasilkan mix flow tertentu ya. Nah, gitu ya. Jadi low slack ini digunakan sebagai strategi ya. Strategi ini proses respon untuk buangan sebenarnya ya. Proses untuk campuran will fit ini ya, umpan fuel ini lebih ke umpan yang untuk respon yang cepat ya. Nah, jadi dari proses firing demand itu biasanya untuk proses destilasi bisa ya. Di proses sebelumnya adalah satu proses yang dia ada permintaan pembakaran dengan rasio komposisi tertentu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cirinya adalah strategi dengan pemilihan low select ya ke arah override yang dinamakan override control ya. Itu mungkin secara sekilasnya ya. Kemudian kita juga mengenal ini juga masih rasio kontrol dan override juga ya. Nah, ini juga sama ya, lanjutan yang tadi ya. Dia rasio kontrol dengan remote set point, ini dia sebagai remote ya. Di sini harusnya ada ini sebentar pemilihan dulu. Nah, di sini cuma ada perhitungan rasionya. Nah, ini artinya belum ada pemilihan ke arah yang mengatur. Nah, ini makanya perlu ada set trim. Nah, ini kembalikan ini harusnya duluan ya. Ini sebelum ditambahkan override ya. Dia masih sifat rasio kontrol dengan remote set point ya, dengan strategi remote set point yang tadi ini sudah dengan select override control ya. Nah, pemilihan mana yang pas respon ketika ada permintaan pembakaran ya. Kalau yang ini belum ya. Itu harusnya yang ini dulu tadi yang dijelaskan ya. Kemudian
Nah, ini konsep dasar override ya. Nah, ini juga nih saya salah memposisikan slide ya. Jadi teori override-nya dulu ya, baru masuk kita kepada kombinasi rasio with select tadi ya, atau select low switch-nya ke arah override ya. Override. Nah, di sini harusnya ini dulu ya, ini yang seperti di materi sebelumnya ya. Ada kondisi normal, ada kondisi di bawah level H2 ya. Nah, bagaimana override bekerja ya dari kondisi normal ya, dari flow transmitter yang mendetek sehingga flow controller dia dengan set point tertentu, itu masih kondisi normal untuk mengatur level di sini ya, limit level ya, tidak kondisi normal, tapi dalam kondisi jika level di bawah H2 ya, memilih loop untuk kontrol levelnya memompa, menggerakkan pompa ini ya. Nah, ini harusnya ini dulu ya, baru tadi teori dasar yang override, baru masuk ke gabungan rasio override. Kemudian lagi ada yang multi ini ya, kompleks juga ini ya, multi kontrol juga ya, kombinasi beberapa kontrol ya. Ini override sebagai kontrol utamanya ya. Ini cirinya ya selalu ada low slack dan high slack ya untuk proses boiler di sini ya. Ini ada keluaran buangan gas ya, di mana komposisinya itu diatur ya. Nah, pertama didetek oleh pressure, digunakan bisa pressure transmitter, bisa temperatur transmitter, pressure transmitter, responnya kan lebih cepat ya, karena dia ordenya 0 ya. Nah, dengan di pressure transmitter mendetek ya, kemudian pressure controller diatur ya untuk low switch ke arah pengaturan komposisi fuel ya, dan kemudian high switch ke arah udara di sini ya, pembakaran di sini. Komposisi diatur untuk udara dengan proses pengaturan rasio ya, perhitungan rasio berapa komposisi udara dengan pencampuran yang fuel di sini ya, bukan valve-nya ya. Apabila terdetek tekanan rendah, dia ke arah yang low switch di sini untuk mengatur komposisi fuel, kemudian yang untuk high switch dia ke arah komposisi udara ya, dengan catatan dia ada proses rasio ya yang dibandingkan ya komposisinya dari udara. Nah, itu kalian sudah mengenal beberapa kombinasi ya. Kemudian ini baru masuk ke split rate ya, itu kayak seperti ini ya, harusnya teori dasarnya dulu baru ke kombinasinya ya. Split rate merupakan konfigurasi kontrol ya, di mana output suatu kontrol digunakan untuk menggerakkan lebih dari satu aktuator ya. Nah, di sini ada dua aktuator ya, dengan rentang kerja satu aktuator, dengan lainnya punya berbeda ya, ini punya rentang kerja yang berbeda ya. Nah, kegunaan split kontrol adalah untuk memperbesar rentang range kontrol ya. Nah, kontrolnya jadi di sini ada pressure transmitter untuk mendetek tekanan, di pressure controllernya ini diatur set point apabila dia set pointnya di 0 sampai 50% itu mengatur bukaan gas yang ke kompresor ya. Tapi untuk 50 di atas 50% sampai dengan 100 ya, dia mengatur bukaan gas to flare ya. Sini contohnya ya, dari ini output, ini kontrol output ya. Nah, jadi kontrol outputnya yang masih di sini, yang masih 0 sampai 50% ya, di antara 0 sampai 25% ya, kontrol outputnya di setting 25% ya, kondisi bukaan di valve A dia masih 50%, di kondisi di bukaan valve B dia masih 0%, karena tadi belum di atas 50%. Nah, baru setelah di atas 50% setting pointnya, dia misalnya kontrol output 60%, misalkan 60%, dia kontrol valve A-nya buka 100% ya, sudah di atas 50, karena ya kemudian di B itu di posisi 30% bukaannya. Jadi untuk mengatur konfigurasi kontrol dengan split range control ya, itu teori dasarnya. Kemudian kita bisa, ini perbedaannya adalah bisa di set ya, nggak harus 50% sampai dari dengan rekayasa menggunakan dua pressure controller ya. Dua controller menggunakan pressure transmitter yang sama. Nah, ini butuh, walaupun agak kurang efisien ya, kita bisa menentukan set point tadi ya, bukaan ya. Nah, kedua menggunakan pressure
meter yang sama ya, pressure transmitternya sama, cuma pressure controllernya beda ya, ada 2 ya. Nah, ini bisa dianalogikan juga ya, apabila dihubungkan dengan analogi ekonomi, misalkan windfall yang diterima dari ekspor, range untuk dalam negeri, untuk luar negeri ya, itu harusnya kebutuhan distribusi migor misalkan ya, itu masyarakat harga dengan harga terjangkau ya, kemudian keuntungan bisa buat subsidi dan BLT dan lain sebagainya ya, sehingga tadi tercapailah politik ekonomi yang pasal 33 ya, semuanya bisa menikmati kemakmuran ya yang dihasilkan. Itu bisa dianalogikan ke sana. Jadi kedua controller menggunakan pressure transmitter yang sama ya. Dengan kombinasi ini masing-masing controller dapat ditune ya untuk respon yang berbeda ya. Jadi dengan konfigurasi ini masing-masing controller ya, ini masih dapat ditune untuk respon yang berbeda ya, bisa ditune. Dalam hal ini controller kompresor ditune untuk respon lambat. Nah, untuk respon lambat ya proses kompresornya ya, dan control flare untuk respon cepat ya, dia lebih ke buangan gas ya, semacam gas buangan gitu ya. Nah, untuk kebutuhan supaya controller yang ke arah kompresor supaya cepat stabil juga ya. Kemudian split range dapat dilakukan dengan memberi set point yang berbeda ya untuk kedua controller ya. Jadi kebutuhan split range dapat dilakukan dengan memberi set point yang berbeda. Ini ada 2. Nanti kalau di UAS bisa keluar juga ini ya. Nah, bagaimana yang dengan set point tertentu ya. Hanya saja dia kurang efisien ya. Kelemahan kelebihannya ya, dia bisa membuat set point tertentu atau dia bisa ditune ya. Mana yang untuk respon lambat, mana yang untuk respon cepat. Ya, bisa keluar di UAS ya. Gambarkan misalkan split range dengan set point tertentu ya, menggunakan 2 controller misalkan ya. Nah, ini untuk split range control ya dengan analyzer controller ya. Ada suatu perhitungan I2P-nya ya, berapa dia ketika sinyalnya di misalkan untuk pressure yang ini sampai berapa PSI ya. Nah, itu ketika 50%-nya dia akan perhitungannya seperti apa ya. Yang di bawah 50% ya, 25% ya. Nah, itu A diatur 100%, B masih 0% ya. Ini dengan with analyzer, satu perhitungan analyzer controller ya. Jadi bisa range-nya bisa diatur untuk setting point, control output point tertentu ya. Nah, ini juga sudah sebenarnya saya mengulang kembali ya dengan analysis control, cuma untuk proses ini komposisi asam dan basa ya dengan I2P transistor ya. Jadi ada satu perhitungan I2P berapa PSI ketika dideteksi ya keluaran sinyal arusnya ya, karena dia hubungannya dengan transistor ya. Harus di sistem instrumentasi diarahkan menggunakan smart dan hard instrumen ya, sehingga dia mudah dibaca di satu controller tertentu ya, untuk mengatur bukaan 2 control valve ini yang ATO dan ATC di sini ya. pH itu ya antara pencampuran komposisi asam dan basa ya, diatur, di mixing dengan satu motor tertentu ya. Ini untuk split range control ya dengan analyzer controller pH ya. pH untuk mengatur komposisi asam dan basa ya. Ini kita udah masuk ke studi kasus nih ya. Nah, sekarang berarti masih bisa kita lanjut ya. Berarti dilanjut ke studi kasus ya. Kita mengenal teorinya dulu ya. Kita akan melihat studi kasus untuk kontrol valve di sini. Final control elemennya, unsur kontrol akhir aktuator adalah perangkat yang mungkin variabel proses dimanipulasi ya. Ini untuk materi sebelumnya. Secara teori ya, ada banyak cara untuk memanipulasi arus material dan energi yang masuk dan keluar ya dari suatu proses ya. Elemen kontrol akhir biasanya katup kontrol. Nah, ini kita coba yang kasus yang ada di katup, mengatur laju aliran material ya, kontrol dan secara tidak langsung tingkat transmisi ke dan dari proses ya.
Nah, ini tergantung juga kecepatan variabel kompresor udara ya, menyesuaikan laju alir udara ya. Selain faktor, kita nggak bahas di faktor ya, sekilas saja mungkin ya, untuk studi kasus yang permasalahan di variabel kompresor yang menyesuaikan laju alir udara ya, nanti bisa di regulatornya bisa diatur juga ya. Tapi tetap ada kasus-kasus tertentu yang bermasalah di variabel kompresor udaranya ya. Kemudian di pompa kecepatan variabel ini juga untuk kemampuan kualitas pompa ya, disesuaikan dengan laju alir material ya. Ini dari satu elemen pengukuran ya, ada sensing elemen ya, yang sampai kepada panel control elemen ya. Ini teori sebagai teori dasar ya. Apa sih kasusnya yang ada ya? Nanti juga bagaimana kita menghubungkan ya antara kontrol PLC ya dengan kontrol valve system ya. Perlu disampaikan lagi ya, karena nanti kalian praktikum itu yang menggunakan controller PLC ya. Contohnya di meter gas ya, dia mengatur bukaan aliran inlet ya, yang masuk ke, kalau di pengujian itu biasanya ada 2 aliran yang ke arah UT itu yang dites ya, ke arah, kemudian yang di master ya. Nah, itu bagaimana bukaan valve yang diatur oleh satu controller PLC ya. Nah, tergantung jenis kontrol valve nih. Kalau di sini ciri khas positioner di sini ya sebagai kontrol valve yang aktuator pneumatik ini ya. Nah, yang mengatur ke flow, ini nanti ada flow meter ya, flow meter master dan flow meter yang diuji ya. Ini kontrol valve ya. Nah, ini kontrol valve itu masuk sebagai masukan inlet ya. Biasanya kalau di pengujian itu ada 2 aliran inlet ya. Ini dibaca bersama-sama. Di sini ada misalkan ada flow meter ya, baik yang diuji maupun yang sebagai master ya. Ini bagian juga sekalian mengenal. Ini juga nanti di studi kasus penyebab hilangnya energi ya. Nah, kondisi valve-nya juga pasti berarti kita harus tahu bagian-bagian dari valve ya. Plug, stem, dinamo stem yang atau pneumatiknya, bagaimana konfigurasi pemodelan kontrol valve-nya ya. Nanti bisa dirunut satu persatu permasalahan dari kontrol valve-nya, dari PLC-nya ya. Berarti kalian harus mengenal PLC-nya, mengenal kontrol valve-nya ya. Katup kontrol otomatis metode sederhana dan banyak digunakan untuk mengatur laju aliran ini. Kemudian katup kontrol ya meliputi, nah ini kalian harus mengenal bahwa di katup, stem, seat, dudukan dan aktuator baik mekanik maupun secara elektrik ya. Katup kontrol didesain yang ada yang linear atau rotary ya. Ini juga karakteristik valve ya. Apabila dia linear, ketika dia bukaannya 0 sampai 100% ya, kondisi di 9 PSI ya. Kalau dia linear berarti bukaannya 50% ya. Kalau dia 15 PSI dia bukanya sudah 100%. Kalau yang nggak linear ya, dia 9 PSI dia bisa sudah membuka 80% ya. Nih, yang nggak linear dengan yang linear ya bisa digambarkan karakteristik dari kontrol valve juga ya. Nah, nanti ini bagian-bagian ya supaya kalian bisa melihat kasusnya bila terjadi permasalahan misalkan di kontrol valve-nya ya. Berarti kalian harus mengenal bagian-bagiannya. Ada aktuator spring ya, yang metode diafragma, ada valve position indikatornya ya, ada valve stemnya, ada valve plug-nya ya. Kadang-kadang dudukannya udah bermasalah juga ya, sehingga ada energi yang hilang ya. Atau di actuating sinyalnya ya, kadang nggak bisa valve itu bekerja ya. Nah, jadi kita juga harus tahu bagaimana komunikasi dari instrumennya. Ini juga pernah disampaikan ya, dari sinyal 420 mA ya sampai keluaran 3 sampai 15 PSI. Apabila dia sinyalnya 4 mA berarti dia masih di 3 PSI sinyalnya. Ini juga sebagai komunikasi dengan, di sini ada regulator ya. Nah, jadi nggak semua yang instrumen yang ada perpaduan mekanik elektrik dia ada transmisi mekaniknya ya. Jadi
terkadang masih belum pas dari yang kita inginkan, maka perlu dia ada satu regulator ya untuk mengatur supaya dia tepat bukaan yang kita inginkan ya. Kemudian kita ke fokus di kontrol valve-nya ya. Sekarang berapa ini sambil jalan. Nah, ini aplikasi kontrol valve ya, kita harus mengenal tipe-tipe aktuator dulu ya. Nah, bagaimana permasalahan yang ada kalau kita menggunakan aktuator yang tipenya pneumatik ya, kemudian yang menggunakan hidrolik, tipe aktuator yang elektrik ya, kemudian yang manual. Kalau elektrik ini menggunakan motor elektrik ya, ini motor hidrolik ya. Ini gambaran ya yang tadi secara kita bandingkan nih dengan yang ada di lab uji ya, yang kita akan kunjungi praktikum nanti di Ditmed ya. Ini yang diproses di industri ya, sebelum dibandingkan ada flow meter ya, ada control valve ya, dengan diatur oleh controller PLC di sini ya. Ini masih inlet yang belum dibandingkan ya, alirannya untuk satu control valve. Kalau yang di sini ada instalasinya, kita lihat ya perbedaan yang di lab kemudian yang di industri ya. Di sini ada dua instalasi inlet ya. Ini yang ke arah master, di sini yang ke arah yang dites ya. Nah, ini belum terpasang nih ya. Nah, dalam kondisi belum terpasang, nanti dipasang ya, untuk dilihat kebocorannya dulu di sini ya. Ketika dipasang, nanti dianalisa kebocoran sebelum dites. Berapa ketika ada aliran inlet ya, instalasi ini yang terbaca di master, di sini nggak kelihatan ada. Nanti ada master yang terpasang ya. Kemudian di sini akan dipasang yang ditesnya. Nanti kan ketika ada aliran inlet ini dibandingkan berapa pembacaan di master maupun di yang di tes di sini ya. Nah, ini ada panel utamanya ya, sini menggunakan PLC Mitsubishi ya. Nah, dengan panel utama, jadi bisa dilihat apabila ada terjadi masalah coba setting di panel dulu ya. Ini gambaran di dashboard ya. Jadi ada instalasi dua ya di sini. Cuman instalasi di sini yang untuk master ini yang master yang bawah ini ya. Dia punya 3 kapasitas uji ya. Nah, di sini nanti ada 3 kapasitas uji, tentunya dengan pengaturan pompa dan kontrol valve juga ya. Pada saat dia menguji yang kapasitasnya kecil, mana yang harus hidup nih ya. Di masternya ada 3 master nih ya. Di sini kita lihat yang di bawahnya hijau ini berarti dia yang masternya yang ini yang hidup ya, untuk kapasitas yang diuji. Misalnya masternya ini ada UUT ya, unit under test yang diuji ya. Kemudian ini ada master dengan kapasitas tertentu ini ya. Nah, ini yang hidup masternya yang di bawah ini dengan kapasitas untuk membandingkan yang dites di sini ya. Nah, ini ada inlet yang dibaca ya. Nanti dibandingkan berapa terkoreksi berapa ya antara UUT dengan master ya. Di sini gambar kembali, soalnya di sini nih masternya di sini di alirannya inlet ini, kemudian yang di tes itu yang sebelah sini ya, yang belum dipasang ini. Ini kontrolernya ya. Nah, ini tadi di local unit 1 ini ya, di local unit 1 ya. Yang pertama di kasus bagaimana kalau terjadi kebocoran di sini ya. Dia di controller PLC-nya di sini dia memberikan sinyal, misalkan lampu menyala ya, ada kebocoran di titik di sudut mana, itu dia ada program di PLC-nya sudah diatur. Apabila dia ada satu kebocoran, dia akan ngedetek ya dengan lampu indikator bisa ya. Kemudian diulang lagi sampai kebocoran itu diulang pemasangannya, yang mungkin ada pemasangan yang belum baik dan lain sebagainya. Diulang lagi sampai tingkat kebocoran itu nggak ada ya. Baru bisa diukur ya, dibandingkan antara master dengan yang diuji ya.
Jadi nanti permasalahan itu banyak ya, ada di controllernya, ada di yang diujinya, di masternya, maupun nanti ada kontrol valve juga yang nanti kita lihat posisi kontrol valve. Di sini nggak saya tampilkan ya. Di sini ada valve yang pneumatik atau yang solenoid ya. Sini yang warna biru ya, sebelah sini ada juga yang mengatur, baik di master juga ada yang mengatur valve-nya juga kapan dia masuk untuk dibaca oleh masternya gitu kan. Nah, ini juga yang mengatur kontrol PLC ya. Permasalahan yang sering terjadi ya itu adanya di kebocoran sini ya. Kalau udah ada kebocoran ya koreksi itu jadi nggak akurat ya. Yang sering di meter, ini yang untuk lab meter gas ya. Nah, di meter gas itu ada 2 lokal unit, yaitu lokal unit yang pertama ya hanya bisa membandingkan 1 UUT ya. Ini ada 10 UUT bisa dibandingkan dengan 1 master ya. 1 titik uji ya bisa dibandingkan dengan 1 master. Beberapa alat UUT dengan 1 titik uji dia bisa dibandingkan ya dengan 1 master ya. Nah, ini sini ada 10 UT ya yang akan dibandingkan. Dia ada prinsip scanner ya, juga scanner dia ada semacam reflektor untuk membaca putaran arus inputnya berupa ya putaran reflektor di counter ya. Ada dia dibandingkan dengan misalkan dia debit untuk 10 liter per menit ya, ada 10 meter kubik per detik ya misalkan ya. Di sini nanti di masternya ternyata dia menggunakan 2 nozzle ya. Di sini ada 10 di skemanya ini ya, ada 10 UT. Dia ternyata di masternya itu dibuat komposisi nozzle yang dibagi menjadi 2 ya. Misalkan di sini tadi yang diuji titiknya 10 meter kubik per detik, bisa jadi di sini 5 meter kubik per detik, 5 meter kubik per detik ya misalkan. Nah, jadi terkoreksinya bisa terlihat nanti dengan resolusi tertentu ya. Nah, ini juga ada bisa split ya, bisa range-nya dibagi 2 atau dibagi bisa 7, 3 ya. Komposisinya jumlahnya adalah 10, misalnya yang diuji titik 10 meter kubik per detik ya, bisa 5 meter kubik per detik, di sini bisa 5 meter kubik per detik, tergantung ini menggunakan konfigurasi kontrol enggak ya, bisa juga nggak menggunakan konfigurasi kontrol, langsung terbagi 2. Ada juga yang membagi dalam konfigurasi kontrol rasio, split range yang keluar di nozzle yang 1 maupun nozzle yang kedua ya. Nah, ini itu sistem yang ada di lab DITMET ya. Nah, di kasusnya tadi kebanyakan kalau untuk meter gas kebocoran, kalau untuk meter gas ya kebocoran tadi juga sebelumnya harus sudah mudah dideteksi ya. Ini lebih banyak di kebocoran. Setiap lokal unit punya ciri khas permasalahan tertentu ya. Nah, ini juga yang ini untuk meter air ya. Nah, cuman meter airnya ini bukan membandingkan dengan flow meter ya, dengan di sini ada bus ya, bejana ukur standar ya, volumenya ya. Nah, dengan perhitungan tertentu nanti bisa dibandingkan dengan meter air yang di rumahan ini ya, ada 3 meter air ya contohnya ya, bisa dibandingkan ya aliran yang terbaca ya antara standarnya. Jadi di sini kalau meter air adalah bejana ukur standar ya. Nah, itu standarnya dibandingkan dengan contohnya yang di meter air yang di rumahan ini ya, ada 3 meter air. Kalau yang ini untuk yang di meter arus BBM ya, BBM yang dialirkan. Ini juga ada 2 instalasi, ini mirip dengan yang tadi meter gas ya, cuman di sini liquid BBM ya. Nah, ini bisa juga dengan rasio kontrol ya, atau split kontrol ya, tergantung, kita belum lihat konfigurasi menggunakan konfigurasi kontrol atau enggak ya. Dia hanya membandingkan aliran yang di sini yang dialirkan ke ini yang mau dipasang nih ya, ini tanda testnya yang mau dipasang dengan masternya nanti dibandingkan ya. Nah, itu juga ada proses kapan untuk buka masuk
secara bersamaan masuk ke ya flow meter. Di sini ada master, ada UT-nya, nanti ada share silonya juga di sini untuk penampungan. Nah, nanti kalian lihat sendiri ya di lapangan ya, instalasi terutama dari instalasinya dulu, kemudian di mana letak UT dan masternya, kemudian pembacaan di dashboard komputer ya. Dan di sini ada dashboard komputernya dan perhitungannya ya. Nah, banyak permasalahan itu ya sebagai kunci kasus ya, dead time-nya ya, di mana belum ada respon. Kenapa dia belum, kapan kita harus membaca respon ya dari sistem yang deteksi pada input step yang kecil ya. Nah, itu kan bicaranya sudah ada waktu tanggapan ya, tanggapan kapan membaca, kenapa dia terkoreksi besar, apakah dead time-nya belum kita hitung gitu kan, sampai muncul responnya kita kurang memposisikan di dalam pengukuran ya. Ini juga di teori di dinamika sudah yang mengenai dead time ya. Kemudian ada stick slip or stiction ya, adanya friction statik ya, banyak permasalahan friction statik untuk di flow ya, untuk aliran ya. Yang penyebab utama dari dead band ada pop assembly pump ya. Nanti ada yang aksesoris, pop itu ada bagian utama, bagian aksesoris, bagian penunjang. Nah, itu juga kita harus tahu ya bagian-bagian ini. Kemudian ini ada posisioner, ini termasuk posisioner itu sebenarnya cuma termasuk bagian aksesoris ya, tapi dia mempengaruhi suatu posisi controller ya, yang mau secara mekanik terhubung ke bagian bergerak dari final controller. Ada yang bagian bergerak ya, ada yang kontrol pneumatik ya, dan secara otomatis melakukan adjustment output. Ini juga pengaruh adjustment di awal ya, dengan keluaran sinyal juga, sehingga yang sesuai kita inginkan itu apakah bisa sebanding dengan sinyal input ya. Posisioner di yang dari arah controller maupun yang ke arah bagian yang final control element ya. Juga respon time, ukuran parameter dead time dan time constant ya. Time constant 63%-nya ya. Untuk tipe-tipe tertentu ya, ada mana yang responnya lebih cepat, lebih lambat ya, dead time dan constant ya. Suatu ukuran respon dari suatu device ya diukur dengan cara menggunakan step input yang kecil ya. T63 diukur dari sejak waktu step input di berapa step ke sistem, dan output sistem mencapai 63,2% dari harga akhir steady state ya. Ini yang kita gambarkan dulu ini ya. Dia ada waktu yang saya beri contoh open ya, dengan dua time constant yang berbeda nih, T1, T2, T1. Ternyata T1 ini dia lebih cepat ya, untuk mencapai 63% ya. T2 ini agak lambat misalkan. Nah, ini juga dalam kita membaca pengukuran dilihat dari time constant 63% ini ya. Kapan dia sudah di posisi, berarti dia lebih cepat, sehingga untuk mencapai posisi misalnya set point tertentu ya yang sudah ditentukan, kita bisa kapan waktu untuk melihat set point itu sudah tercapai atau belum gitu kan. Kadang-kadang juga terjadi koreksi karena tadi kita nggak melihat time constant dari suatu instrumen ya. Sehingga nanti ada dead band-nya dari awal yang belum stabil ya, dari dilihat dari control output dari variabel untuk mencapai titik 100% yang kondisi tadi, yang setelah dia ada dinamika prosesnya ya, kapan dia bergesernya dead band yang sampai kita bisa melihat kontrol outputnya itu ya sudah optimum semua ya, sudah capai yang sudah stabil semua ya. Ini untuk yang tadi sama ya, gambaran kalau linear bukaannya persentase ini sama ya, persentase bukaannya dengan minimum flow ya. Ada yang dinamakan quick opening ya, ada equal percentage, ada linear ya. Ini juga sama dengan tadi ya, berapa PSI itu sama itu ya. Misalkan yang tengah-tengah 9 PSI dia bukanya baru 50% ya. Ini sifatnya karakter inherent dari valve. Kita harus tahu karakteristik valve intinya ya. Nah, jadi dengan mengetahui karakteristik inti valve, jadi kita tahu
kenapa pengukuran itu terkoreksinya jauh gitu. Tadi dari valve-nya ya, dari posisionernya, dari time constant yang menyebabkan deadband-nya itu melebar ya. Nah, kemudian apalagi kita melihatnya, misalkan di satu instalasi dia ada yang dirangkai paralel ataupun seri ya. Paralel ataupun seri ya. Nah, ini sehingga kita akan melihat koefisien yang secara keseluruhan ya. Nah, itu juga menjadi suatu perhitungan ya. Yang seri belum ada di sini, adanya paralel. Ini harusnya ada yang seri, ada yang paralel ya. Cuman kalau untuk ya paralel ini dijumlahkan aja nilainya. Jadi dia akan mempengaruhi nilai koefisien suatu valve ya. Nanti ada yang seri, ada yang paralel. Kita juga mesti melihat di dalam studi kasus bagaimana dia di valve itu dirangkai ya. Dari dua valve yang ada ya. Ada yang seri, ada yang paralel ya. Nah, kemudian nanti hubungannya dengan nilai Kgen ini tadi ya, bisa bagaimana respon optimum yang dicapai ya dari dua gabungan valve tersebut misalkan, atau cuma satu juga. Ini kita punya, nanti saya tunjukkan ya PID loop simulatornya ya. Kita bisa rubah-rubah time constantnya bila dia punya karakteristik time constantnya 2. Dia optimum ini belum optimum ya, overshootnya udah untuk mencapai stabilnya ya. Dengan set point di sini masih acak-acak ya, kita mesti try and error nilai ini ya, aksi integral derivatifnya, sehingga dia bisa mencapai tadi kondisi yang respon optimum ya. Nah, bagaimana grafiknya supaya dia redamannya amplitudenya kecil, redamannya 1/4 ya, sampai kepada dia stabil. Ini bentuknya masih perlu kita atur ya. Nah, di sini juga di PID-nya kita bisa atur ya, kita try and error. Kemudian nanti kita lihat nih ya PID loop simulator, contohnya apa mau dilihat sekarang ya. Ini karena harus di stop share screen-nya dulu. Ini ada di Excel ya, kita bisa rubah-rubah nih angkanya nih ya. Time constant nilai yang tertentu yang ada bisa kita rubah-rubah ya, nilai integralnya bisa kita rubah-rubah. Ini akan berubah grafiknya ya. Nah, ya contohnya kalau ada suatu pengontrolan suatu ruangannya dengan suhu misalkan setting 100 derajat Celcius ya. Ketika dia di atas 100 derajat Celcius, bagaimana aksi pengontrolan PID ini mengatur supaya menggerakkan, kalau di setting 100, ketika dia naik perlu didinginkan kan. Aktuator pendinginnya itu kecepatannya bisa diatur dengan PID ini ya. Nah, jadi dia tidak lama di luar setting pointnya, tapi bisa diatur kembali stabil ya. Ataupun nanti di bawah 100 derajat Celcius dia menghidupkan pemanas sampai dia kembali ke 100 derajat Celcius. Nah, itu bisa diatur di sini ya. Itulah untuk menjaga kestabilan tadi. Kalau yang dikontrol suhu ya, nah, tergantung prosesnya yang dikontrol apa. Kemudian ini udah masuk studi kasus 2 nih, masih studi kasus 1 ya, masih bicaranya valve ya. Nah, ini juga sudah pernah ya, ketika dia oil levelnya di ketinggian tertentu ya, presentasi range bukaannya dari sinyal PSI-nya ini sudah juga nih ya, ketika dia di pressure 2,5 PSI ya, kita akan lihat bagaimana hydrostatic pressure-nya seperti apa dan transmisi transmitter output-nya ya. Ketika dia 0 PSI, dia pasti di transmitter output-nya baru membaca 4 mA nih udah nih ya. Nah, ini udah. Nah, ini yang studi kasus itu tadi sudah mengenal prinsip dasar ketika dia di sinyal yang minimum 4 mA, berapa dia di bukaan PSI-nya misalkan ya. Yang di 0 PSI, kemudian yang di 20 mA ya, berapa PSI ya. Nah, di sini kemudian yang perlu kita lihat posisi ya. Posisi dan misalnya dalam satu tangki ya, ini sebagai studi kasus juga ya. Dengan fasa yang berbeda ya, ada yang liquid ya, ada yang gas pressure, sehingga dia akan densitas suatu fasa itu akan mempengaruhi ya tekanan, nilai tekanan high dan low yang ada di valve di sini ya. Dengan suatu persamaan tertentu ini juga sudah ya.
Nah, saya hanya memperlihatkan mana yang perlu dilihat di dalam satu studi kasus bila ada permasalahan ya. Ya, dari tangkinya dia punya fasa yang berbeda dengan mode persamaan matematis. Ketinggiannya nanti juga ya. Posisi valve di sini ya. Nah, ini ada persamaan scaling ya. Ketika ketinggian di X dan H-X dengan dengan fasa gas dan liquid itu akan mempunyai persamaan scaling tertentu ya. Nah, ini juga pernah disampaikan ya sebagai studi kasus. Biasanya kalian jarang di dalam tim yang analis untuk pemecahan permasalahannya, lebih kepada operating biasanya kalau untuk D3 ya. Tapi memang dikenalkan suatu saat nanti kan bisa jadi supervisor juga kan kalian. Jadi di sini permasalahannya ada mulai dari ketinggiannya, ketinggian valve ya, ada dengan menggunakan persamaan scaling, dengan komposisi fasa yang berbeda ya, densitas yang berbeda ya, dan dengan sama-sama yang fasa liquid juga kan dia misalkan air dengan minyak atau ya ini kan punya densitas yang berbeda ya. Nah, itu juga akan memenuhi persamaan tertentu ya. Nah, jadi permasalahan kita bisa analisis ya, tekanan di height di yang inlet dan yang outlet itu juga nanti misalnya dihubungkan dengan ini yang tadi yang kita ukur, misalnya liquid BBM, misalnya satu fasa gitu kan, kok jadi berbeda antara master dengan yang UT gitu kan, ada itu bisa dianalisis juga ya, di tekanan di height yang masuk di valve yang apakah akan ada yang hilang misalkan ya, misalkan setelah keluar dari valve ini. Nah, itu banyak ya kombinasi model dari proses yang ada sehingga kita bisa menganalisa kira-kira permasalahannya di mana ya. Kemudian ada yang pressure itu sebagai indikator juga ya, dari dengan bagaimana cara mengkalibrasi pressure indikator gitu ya, yang berupa pressure gauge ya. Kita mengenal kalibrasi tekanan itu ada kalibrasi in situ, ada kalibrasi di lab standar ya. Kalibrasi in situ itu sebenarnya masih belum ideal ya, karena tadi banyak faktor instalasi, ketidakpastian instalasi yang ada ya, faktor lingkungan ya. Ini lebih ke verifikasi, bisa dikatakan verifikasi kalibrasi di lab standar ini mudah dengan kondisi instalasi yang sudah terukur ya, baik alat maupun faktor pendukung lingkungan lainnya di sini lab standar ya. Walaupun nanti di DITMET dinamakan verifikasi ya, artinya verifikasi ke alat yang lebih akurat ya. Ke alat yang lebih akurat sama aja kalibrasi. Intinya kalau kalibrasi itu kita membandingkan dengan yang lebih akurat ya, dengan segala faktor pendukungnya tentunya. Kalau yang verifikasi masih dengan kemampuan yang sama masih bisa ya. Nah, ini masih ada waktu, kita masuk ke di kasus yang berikutnya ya. Di controllernya ini tadi udah di aktuator ya, kontrol valve-nya. Sekarang kita perlu mengenal di controllernya yang menggunakan controller PLC ya. Nah, ini dulu zaman sebelum ada PLC ya, itu masih pengontrolan, pada saya pengontrolan industri sebelum dinamakan controller PLC dilakukan ya dengan menggunakan kontaktor ya atau relay ya yang dirangkai dengan kabel yang membentuk suatu logika kontrol ya. Jadi dia hanya berupa relay kontaktor ya yang dihubungkan sehingga dia menggunakan kabel yang membentuk suatu logika kontrol yang agak rumit nih ya. Nah, makanya inilah kita dikenalkan bagaimana prinsip kerja daripada relay ya. Dia menggunakan suatu coil, dia bisa menggerakkan atau ada separasi kontak dua sirkuit yang berbeda ya. Nah, ini bagaimana kontak lampu yang sirkuit kedua ini ya dengan coil yang dihidupkan dengan suatu power tertentu ya, sehingga dia akan menggerakkan coil apabila dia termasuk yang normally open ya, ketika ada aliran yang
ke sirkuit satu sini, maka akan menggerakkan kontak sehingga lampu menyala ya. Di sini ada dua sirkuit dengan separasi dan dengan isolasi ya, dari masing-masing ini ada isolasinya. Berbeda dengan inverter ya. Ini memang dari DC ke AC. Cuman kalau inverter itu tidak seperti relay yang mempunyai isolasi ya, each other ini. Dia ada rangkaian tertentu kalau inverter ya. Dia ada relay satu unit khusus yang di dalamnya ada main utamanya adalah coil ya. Di sini coil ya, ada spring yang untuk menggerakkan kontak tadi untuk menghubungkannya tadi antara di sirkuit 2 ini sehingga lampu bisa menyala ya. Itu ya bagaimana relay bekerja nih ya. Nah, ini untuk lebih gambaran lainnya ya. Nah, bagaimana dia digambarkan simbol-simbol coil ya dengan kontak output. Tentu ya ada input misalkan 24 volt yang menggerakkan coil di sini sehingga kontak ini bergerak. Ini ada release springnya, ada gasnya untuk menggerakkan kontak sehingga ada power supply yang menyala dan lampu. Nah, ini gambaran dari yang tadi ya, bagaimana relay bekerja. Pada prinsipnya ada 2 sirkuit ya dengan power supply yang berbeda atau sama juga bisa ya. Nah, tergantung tipe relay ini ada tipe relay AC, DC, artinya ini bisa dihidupkan coilnya dengan AC maupun DC ya, dan menggerakkan AC. Jadi bukan inverter ya, lebih kepada relay yang bisa punya spek tertentu ya, mau AC maupun DC. Nah, ini yang overview apabila sudah menggunakan sistem PLC ini akan lebih rapi ya. Nah, gambaran dari tadi yang menggunakan kontaktor ya. Karena di dalam PLC itu kan pernah dikenalkan di dalam suatu pemrograman yang dinamakan ladder diagram, itu sudah menemukan suatu kontak-kontak juga ya. Tapi dalam suatu ladder diagram ya, sehingga dia akan mengurangi jumlah kontaktor atau relay yang ada ya. Nah, karena lebih rapi akan mudah di dalam troubleshooting ya. Suatu hal yang terjadi di dalam suatu pengontrolan industri diawali dengan tanggapan untuk sensor ya. Nah, bagian dari transistor input dikendalikan kontrol PLC dengan komunikasi relay logic ya, hingga diberikan ke dalam output atau aktuator PLC sebagai controller di dalam otomasi industri ya. Ini yang tadi sudah sama ya komunikasinya. Bila dia menggunakan kontrol pneumatik ya. Nah, kemudian di dalam satu industri ya, kita melihatnya computer based control instrumentation artinya bisa dimonitoring ya, menggunakan nanti ada, kita harus mengenal sistem pemodelan instrumentasi di industri dulu ya. Nah, nanti ada yang menggunakan PLC ya, kemudian komunikasi berupa Profibus ya, nanti kan dihubungkan juga. Kalau PLC dengan DCS berbeda hanya dari input dan outputnya ya. Nah, maupun dari pemrogramannya. Jadi input output makanya dia banyak di field control system yang menggunakan PLC dia untuk mengatur jumlah input output yang lebih sedikit ketimbang DCS yang udah disebutnya ribuan ya, ratusan di dalam satu plan ya. Nanti bisa termonitoring ya di dalam satu komputer utama ya. Ini prinsip dasar aja nih ya, untuk logika AND ya, untuk coil itu bekerja ya, untuk di proses diagram ladder ya tadi untuk merampingkan kontaktor yang ada di satu panel ya, sehingga dia bisa melakukan otomasi ya secara sederhana ya. Ini sudah di dalam kompleksitas ya, ada sensor aktuator level ya, kemudian feed level sampai ke complexity level ini ya, udah komputerman yang bisa dimonitoring ya. Tadi ya sudah ditunjukkan juga dashboardnya ya, bisa gambaran di mana sensor-sensornya ya, di komputer udah jelas. Jadi sehingga kalau ada trouble, lampu indikator mana yang nyala bisa kita lihat, bisa kita lakukan problem solving yang ada ya. Nah, ini juga perlu yang diketahui apa, selain dari controllernya, kemudian wiringnya ya. Ada wiring konvensional, ada nanti menggunakan Profibus akan lebih simpel lagi ya. Kalau yang dicontoh yang digambar tadi ini masih wiring konvensional ya, yang tapi itu pun sudah rapi ya. Nah, untuk DCS yang PLC juga sebenarnya dia ada nanti kan kalau DCS sudah digabungkan dengan PLC ya, nanti bisa di dalam satu komunikasi yang dinamakan Profibus with
RS485 ya, itu akan lebih sederhana lagi ya, lebih mudah lagi di dalam pemonitoringan ya, pengontrolan. Nah, nanti dari wiring kita bisa lihat permasalahannya di mana dari base dashboard yang ada ya. Kira-kira bisa di troubleshooting permasalahannya bila terjadi permasalahan di industri di plant ya. Konsepnya sama aja ya untuk DCS ya, cuman di sini dari segi instrumennya berbeda dan nanti software yang digunakan ya akan berbeda juga, tapi dia bisa dihubungkan untuk berkomunikasi ya dengan arsitektur dasar dan distribute control system ya. Dia pasti akan terbagi dalam stasiun operator ya, stasiun controller, stasiun komunikasi ya. Dia ada hubungan human, manusia dan mesin interface ya, engineering interface ke sistem lain, interface proses ya. Ini udah ke arah monitoring yang ada satu control station nanti yang dikontrol oleh engineer ya. Jadi bisa dikontrol berapa plant ya. Nah, ini belum ke SCADA, nanti juga masuk ke SCADA ya. Interfacing PLC di CS Computer melakukan pertukaran data pada kecepatan ini di antara stasiun operator, stasiun dan stasiun yang lainnya. Kemudian di DCS terdiri dari 4 buah interface ya, seperti yang telah digambarkan pada gambar sebelumnya ya, ada 4 buahnya. Bisa keluar proses interface, main machine interface ya, engineering interface ke sistem kontrol dan interface yang lainnya. Jadi dengan perbedaan tadi karakter PLC DCS komputer sehingga perlu ada satu interface komunikasi yang bisa saling berhubungan ya. Nah, instrumen pengontrol DCS PLC dengan kelemahan, nah ini kelemahan kelebihannya kalau DCS risiko di distribusian waktu dia akan lebih lambat pastikan waktunya. Kemudian biaya tinggi ya, waktunya atas dari kontrol lanjut. Nah, DCS lebih mudah ya untuk PID controller ya, kalau PLC masih ada tambahan ya. Ada PLC tertentu yang masih harus dengan scope expansion yang bisa dengan mode PID control ya. Tentunya ini untuk jumlah input output yang sedikit ini jumlah input output yang lebih banyak ya. Nah, semuanya sequential, complex interlock ya. Kemudian komputer terpusat ya. Ini lebih ke monitoring dari kalau bila DCS dengan PLC sudah digabungkan ya. Nah, dia kelebihannya di dalam penyimpanan database ya, lebih di sini minimum ya, agak lebih compact di komputer terpusat, sehingga untuk monitoring itu banyak di komputer, main kontrol komputernya ya, karena dia penyimpanan database-nya tadi. Nah, dia makanya punya dashboard ya untuk melihat mana yang plan yang di field control yang PLC-nya menggunakan beberapa sensor yang kemudian di DCS juga dengan input output yang lebih banyak itu bisa dipantau di dalam satu komputer terpusat ya, dengan penyimpanan database yang lebih luas lagi ya, jaringan baik LAN ya maupun nanti yang menggunakan sistem SCADA ya. Nah, ini perbantungan waktu ya antara DCS komputer PLC ya. Sehingga setiap permasalahan yang ada di DCS, yang ada di field control yang di PLC sampai ke yang ada di dashboardnya bisa ya, kita harus melihat juga kelebihan kekurangan di dalam waktu scan-nya ya. Ini dari tipe dan jumlah I/O-nya ya, DCS dan PLC ya. Nah, ini bisa dibaca aja ya. Ini kita harus mengenal dulu PLC dan DCS untuk tadi kita melihatnya apabila aplikasi PLC dan DCS diterapkan ya, sehingga kita bisa melihat permasalahan ya. Nah, dan kita juga mengenal yang lebih jauh lagi ya. Nah, kalau dia sudah menggunakan SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition ya. Jadi ini sistem pengukuran dan pemantauan dalam industri ya, yang saya pernah gambarkan yang di PLN Jawa dan Bali ya, bisa memantau, mengukur, menggerakkan, mengontrol gardu-gardu yang ada di seluruh Pulau Jawa dan Bali ya. Atau ada industri-industri food misalkan di beberapa daerah bisa dilakukan pemantauan juga ya.
Kalau DCS masih beberapa plan ya, antara satu plan dengan plan yang lain. Kalau udah SCADA itu udah antar industri juga bisa dipantau ya. Sistem SCADA menggunakan berbagai macam sistem komunikasi ya, sampai ke mancar seperti radio juga ya, untuk menghidupkan dan menyalakan gardu kalau di PLN. Dan biasanya mempergunakan teknik kontrol open loop ya, tidak ada feedback atau kemampuan untuk mengkoreksi ya, biasanya. Tapi sekarang udah ini lebih ke semi, tapi dengan beberapa semi otomatis dengan beberapa industri yang ada itu bisa dimonitoring ya. Perminyakan juga antara satu penghilangan minyak satu dengan yang lain kita bisa monitoring ya dalam suatu komputer utama ya, maka dia lebih ke kontrol open loop di monitoring, cuman untuk pengontrolan bisa terjun ke lapangan. Tapi sekarang sudah bisa juga ya full otomatis ya, itu menggunakan jaringan internet ya. DCS disebut control system ya, adalah sebuah paket perangkat keras khusus yang dilengkapi dengan perangkat lunak pengawasan dan pengendalian proses ya. Nah ini DCS masih di local unit ya, ini untuk local unit yang jaraknya jauh ya. Kalau biasanya melalui, kalau DCS biasanya melalui LAN ya, local area network ya, dan sistem dia selalu menggunakan kontrol closed loop ya, jadi bisa menggerakkan field control sampai ke level yang paling bawah ya, dibanding dengan harga yang diinginkan dan dapat dilakukan koreksi ya. Tapi nanti di SCADA juga bisa kita menghidupkan mematikan gardu induk dari pusat main control dari SCADA ini ya, bisa juga ya. Nah, ini tidak seperti DCS yang lebih untuk kontrol closed loop-nya lebih bisa banyak digunakan ya. Nah dia di local unit yang gabung dengan PLC yang dimana input output-nya lebih kecil ya, sehingga kita bisa melihat tujuan pemakaian DCS ya, atau keuntungan kelebihan DCS ya. Nah ini bisa keluar nih tujuan pemakaian DCS, meningkatkan kinerja sistem control plan ya. Nah, jadi kami dia tadi bisa memonitoring di local unit tadi ya, produksi karena dari memang dalam waktu yang lambat, cuman dia mengumpulkan sebagai database ya di local unit. Dia bisa melakukan optimasi ya untuk jadwal produksi, untuk penempatan peralatannya, kan karena ada kalau peralatan itu kapan mesin A off, kapan mesin A harus di maintenance ya, itu bisa penjadwalan ini dengan adanya DCS ya. Dia bisa mengoptimalkan ya, kemudian konsisten sehingga berpengaruh ke konsistensi produk ya, kemudian efisiensi juga ya. Kalau ada troubleshooting lebih mudah dipantau ya dengan pemakaian DCS ya, keselamatan, biaya juga bisa dioptimalisasi, tenaga kerja juga bisa dioptimalisasi ya. Nah ini mudah dalam implementasi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan ya. Ini sama dengan PLC dengan bahasa yang berbeda ya. Prinsipnya pemahaman kurang lebih sedikit ya, yang dulu dipelajari dan diperbaiki, kesalahan akan lebih sedikit. Nah ini untuk tujuan pemakaian DCS ya. Saya ngebut aja nih, sudah mau 10.30. Kemudian peningkatan maintenance ya, tujuan pemakaian DCS ya. Daur hidup panjang ya, tadi dengan adanya optimalisasi tentunya akan memperpanjang daur hidup. Mudah dalam ekspansi dan perubahan ya. Apabila terjadi perubahan ya, kita sudah punya database secara terpusat di lokal unit yang ada ya. Seluruh modul serupa menambahkan dan nah ada juga modul nanti pergantian modul-modul, atau nanti juga DCS juga mereknya macam-macam ya. Biasanya tuh kalau setiap engineer juga dengan model yang baru dia akan ada semacam training ya, itu pengenalan merek dan tipe tertentu. Nah, mungkin itu ya. Jadi kita udah masuk ke 2 studi kasus ya. Udah lengkap nih, mungkin kita minggu depan mudah-mudahan ya sesuai dengan prediksi ya. Kita minggu depan sudah masuk ke praktikum ya. Praktikum itu kan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama itu di minggu pertama, yang kelompok yang selanjutnya yang belum itu akan ada
ada kuis ya dengan yang berbeda. Begitu kan sebaliknya nanti yang di hari kedua ya, untuk hari pertama akan diberikan kuis sebagai nilai kuis ya. Nah, tentu kelompoknya udah dibagi ya. Jadi ini saya kira materinya sudah selesai nih ya, mulai dari bagian 1, bagian 2 untuk advanced process control sampai ke bagian 5 nih untuk kombinasi kontrolnya ya. Ada classical rasio cascade control ya, rasio with loss ini sudah semua sampai split. Kemudian studi kasusnya tadi gambaran ya yang harus kita kenal yang ada di control valve, kemudian di controllernya ya, di controller. Kalau yang di sensornya kan sudah di sistem sensor ya. Nah, gambaran dan permasalahannya dengan kita mengenal sensor-sensor yang ada ya, baik itu sensor elektronik mekanik ya, sensor tempat, sensor suhu ya, sensor perpindahan, itu yang sudah pernah disampaikan di dalam sistem sensor. Kalian bisa nanti melakukan troubleshooting apabila terjadi di sistem sensornya ya, apabila jadi permasalahan yang ada di sistem controllernya juga kalian harus mengenal di PLC-nya. Jadi kalau apa yang terjadi di valve-nya juga kalian harus mengenal valve-nya ya. Karena luas nih untuk sistem instrumentasi industri, saya berusaha untuk menyampaikan konsep secara menyeluruh dulu ya. Nah, yang perlu kalian ketahui baru nanti kalian kembangkan lagi ya. Baik di luar mata kuliah ini bisa ya. Itu nanti ada magang, kan ada magang ya. Ada kerja praktek lapangan. Nah, ini diawali dulu, nanti kalian ada kunjungan praktikum ya, mengenal ya bagaimana proses controller yang menggunakan PLC yang ada di meter gas ya, meter air, kemudian meter arus yang di BBM. Ya mungkin itu ya, sampai sini ada pertanyaan. Rama Pak, punten. Gimana Rama? Itu untuk materinya belum ada di buku dagang Pak, bagaimana ya Pak? Oh iya, iya. Biasa di akhir ya nanti, atau saya kan seringnya di-upload ke YouTube ya. Nanti saya coba share ke di Kuku Dagang ya. Kuku Dagang yang belum apa aja Rama? Yang belum? Yang belum, kalau di saya baru ini doang Pak. Yang kemarin sudah Pak, yang di part 3 itu. Belum, UTS sudah semua kan ya, yang bagian 3 udah ya, bagian 4, bagian 5 belum ya? Iya Pak, baru sampai ke 11 APC bagian 3. Iya, iya nanti dikirim ke pedagang ya. Pak Ojan ada Pak Ojan? Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya, ya. Pak Ojan coba yang kelompoknya gimana, jelas? Dina ya, coba Dina Habibatina, cek sound. Arif Gabrin ada, Arif Gabrin? Ada Pak, ada Pak. Ya, Dina Habibatina ya, di kelompok yang sudah disampaikan. Sama Arif Gabrin ada nggak? Ada nih, ada 2 kelompok nih ya. Saya minta bantuan Arif Gabrin sama Dina Habibatina ya. Kemungkinan besarnya itu sudah tidak ada perubahan lagi ya. Karena saya belum ada, yang sejak saya kirimkan jadwal kelompok itu, jadwal dan kelompok itu sebelum Lebaran ya ke Ditmed ya. Tapi dari pihak Ditmed sampai detik ini belum ada perubahan, berarti kemungkinan besarnya itu jadwal itu yang dipakai ya, jadwal dan kelompok yang sudah dibagi ya. Saya pun sudah menjadwal minggu ini ketemu, kemungkinan paling besar kita mulai di bulan Juni ya, awal Juni ya. Awal Juni itu minggu pertama dan minggu kedua ya. Nah, mudah-mudahan nggak ada perubahan. Nanti kalau ada perubahan, saya coba sampaikan kembali. Mudah-mudahan nggak ada perubahan sih, udah sampai kemungkinan besar nggak ada perubahan. Nah, mungkin itu ya. Nah, ini yang diwakilkan nama Dina Habibatina. Cuma Dina Habibatina dicari nggak ada ya. Tapi yang lain udah disampaikan ya. Kelompoknya. Sampai di sini kalau nggak ada pertanyaan cukup ya. Saya kira cukup ya. Ariananda Putra cukup? Aulia Hastanti Cukup Pak. cukup ya, saya kira ya. Saya juga udah panjang lebar nih ya. Dari beberapa materi saya coba untuk sampaikan supaya kalian nanti fokus di praktikum. Muhammad Iqbal cukup?
Udah, Pak. Cukup ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Mohon maaf bila tutup ya, nggak apa ya. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalam penyampaian ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi mahasiswa sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin live ya.